Perkenalkan, saya Darmawan Cibua, mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru atau PPG tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya berasal dari Desa Amuri, Kecamatan Lelewau, Kabupaten Nias Selatan, dan saat ini sedang menempuh PPG pada program studi pendidikan agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutong. Dalam rangka menyelesaikan proses pendidikan profesi, saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang merupakan bagian dari penilaian akhir PPG. Ujian ini saya laksanakan di SMP Negeri 3 Lelewau sebagai salah satu bentuk implementasi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang telah saya pelajari. Dengan penuh tanggung jawab, saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah dan peserta didik, serta menjadi pengalaman berharga dalam pengabdian saya sebagai calon guru profesional. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Masih ada semangat? Masih. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk itu kami minta kesediaan anak kami Ayu untuk memimpin kita dalam doa. Kami minta anak-anak kami berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah memberkati kami hingga dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa dapat berkumpul dan bisa selamat hingga sampai di tempat ini dengan baik. Tuhan Yesus, dan inilah kami Tuhan Yesus sebentar lagi akan memulaikan prosesan belajar dan mengajar kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan agar kami juga bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan berikanlah kami kepintaran agar kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami kepada kami. Tuhan Yesus, hanya inilah doa anakmu Tuhan Yesus yang tak sempurna ini, kami sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan. Baik, sekarang kita absenkan kehadiran anak-anak
kami semuanya, tolong dengarkan namanya. Aldalies Nofri Jebua, Hadir Pak. Angelina Saputri Jebua, Hadir Pak. Deslina Duru, Hadir Pak. Lisa Juwita Jebua, Mirna Jelsika Warung, Sanurama Jebua, Sefrianus Laya, Topika Laya, Warniati Diawa, Astari Citra Nirmala Maung, Ayu Serlin Bulala, Donifasius Nurung, Desman Gulam, Dovan Sorayahya, Hendawan Hia, Imelvin Hulung, Servis Jaya Laya, Pintarani Marumung, Priden Har Jebuan, Rafianus Nurung, Titian Arif Diawa, Fica Natasya Laya. Semua anak-anak kami sudah hadir. Baik, sebelum kita memulaikan mata pelajaran agama pada hari ini, maka sebagai tema atau topik pelajaran kita pada pagi hari ini adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Kita lihat itu adalah gambar apa? Gereja. Gambar gereja. Sekarang kita harus tahu tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gereja sebagai umat Allah. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran dan fungsi gereja dalam masyarakat. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri gereja dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, peserta didik memahami dan cara mengaplikasikan nilai-nilai gereja dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelima, peserta didik dapat merancang kegiatan sosial berbasis nilai-nilai kekristenan. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi, ada pertanyaan yang saya ajukan buat anak-anak kami. Yang pertama, apa makna gereja menurut kalian? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan, si topikal. Gereja adalah tempat di mana orang-orang Kristen berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi lebih dari itu, gereja juga berarti kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus dan hidup bersama sebagai satu keluarga rohani. Ya, terima kasih berikan. Bahwa makna daripada gereja itu adalah sebagai tempat perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah peran gereja hanya terbatas dalam ibadah di hari Minggu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan, si Sanurama. Tidak, peran gereja bukan hanya ibadah hari Minggu, tapi juga untuk membantu orang yang membutuhkan, mengajar kebaikan dan menjadi contoh yang baik bagi kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih berikan tepuk. Bahwa tidak bukan hanya ibadah, tetapi kita hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya gereja hadir di tengah-tengah masyarakat? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, si Astar, silakan berdiri. Gereja seharusnya menjadi tempat yang peduli pada sesama, ikut membantu orang yang kesusahan dan membawa damai serta kesatuan kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Ya, terima kasih. Bahwa gereja itu adalah sangat-sangat peduli terhadap sesamanya, kepada manusia-manusia atau orang-orang yang sangat membutuhkan. Tema kita tadi bahwa gereja adalah sebagai umat Allah yang baru. Gereja adalah dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Arti daripada eklesia itu adalah orang yang kedua. Artinya
adalah orang yang terpanggil kedua dari kegelapan menuju terang Allah. Pertanyaan sekarang, bagaimana peran gereja di tengah-tengah masyarakat masa kini? Gereja sangat penting berada di tengah-tengah masyarakat masa kini karena gereja itu adalah sebagai tempat komunitas persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja itu adalah bukan hanya pergi ke kegiatan rohani di setiap ada kebaktian gereja, tetapi gereja itu berperan aktif secara nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa yang harus dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita? Perlu perhatian, perlu kita memberikan hal-hal yang terbaik kepada mereka agar mereka juga merasakan sukacita dari Allah, sehingga gereja itu adalah memberikan dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat. Gereja masa kini harus peduli pada masalah yang dihadapi orang-orang di sekitarnya. Apa itu masalah yang dihadapi di sekitarnya? Seperti kemiskinan, apalagi bencana alam, apalagi konflik, apalagi ketidakadilan. Disitulah gereja itu nampak berperan aktif di tengah-tengah yang sangat membutuhkan. Bagaimana cara agar gereja itu menjadi tempat yang baik, sebagai gereja, sebagai tempat pengharapan, tempat orang-orang yang diterima, sebagai tempat yang dilayani dan didukung lewat berbagai kegiatan. Kegiatan apa? Seperti apa? Apa lagi? Pendidikan, apa lagi? Apa lagi? Bantuan yang dibutuhkan oleh seseorang. Di situ gereja menunjukkan kasih Kristus secara nyata di tengah-tengah dunia. Jadi peran gereja adalah menjadi pelayan kasih Tuhan bagi semua orang, bukan hanya pada jemaatnya sendiri, tetapi juga kepada semua orang. Untuk itu kita buat diskusi, tugas kelompok, membahas bagaimana peran, bagaimana sikap kita sebagai gereja di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu kita buat empat kelompok. Tadi saya bacakan masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 langsung bentuk meja dan kursinya dalam bentuk kelompok. Aldalias Cebua. Nah, tolong perhatikan. Setiap kelompok silakan diskusikan. Setiap kelompok ada 3 hal yang perlu didiskusikan setiap kelompok. Yang pertama, kelompok mendiskusikan bagaimana tugas gereja menurut Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kedua, kelompok merencanakan kegiatan nama-nama proyek yang Anda laksanakan dalam kelompok. Dan ketiga, apa saja peran dan fungsi gereja dalam kehidupan umat Kristiani.
Dan setelah nanti sudah didiskusikan, maka dipresentasikan masing-masing ke kelompok. Sudah dapat semua lembaran kerja peserta didik? Sudah. Di situ ada petunjuk setiap lembaran. Pertama, diskusikan dalam kelompok. Sudah dikerjakan. Waktu hanya 40 menit dari sekarang. Kalau ada kesulitan, silakan ditanya. Keempat kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Sekarang dimulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil kelompoknya. Dipersilakan. Baik, sekarang terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi kami dari kelompok 2, yaitu mengenai gereja menurut Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 47. Saya berikan kepada teman-teman nanti untuk menjelaskan. Gereja menurut Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 adalah, dalam ayat ini Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Garam melambangkan pengaruh yang mencegah kerusakan moral, sedangkan terang melambangkan kesaksian hidup yang memberi terang bagi orang lain. Ini berarti gereja dipanggil untuk menjadi pengaruh yang membangun dan menjadi teladan di tengah dunia. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, gereja mula-mula hidup dalam kesekutuan yang erat, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, doa, dan pemecahan roti. Mereka juga saling berbagi, membantu yang membutuhkan, dan hidup dengan penuh sukacita dan ketulusan. Ini menunjukkan bahwa tugas gereja adalah membangun komunitas yang saling mengasihi, memperhatikan sesama, dan hidup dalam ibadah yang sejahtera. Baik, sekarang kami minta kesediaan teman kami Aisyah Bulolo untuk menyampaikan rencana kegiatan nama proyek yang kami laksanakan dalam kelompok kami. Rencana kegiatan nama proyek
yang kami laksanakan dalam kelompok kami. Nama kegiatan sosial yang akan dilaksanakan yaitu Gerak Peduli Sesama. Adapun langkah-langkah pelaksanaan, yaitu 1. Menyusun daftar kebutuhan masyarakat sekitar, misalnya lansia, anak yatim, atau korban bencana. 2. Menggalang dana dan sumbangan dari jemaat dan siswa. 3. Membuat paket bantuan sembako, pakaian layak, pakai alat tulis. 4. Menyusun jadwal kunjungan dan pembagian bantuan. 5. Melibatkan anggota kelompok untuk membantu proses pelaksanaannya. 6. Melaporkan hasil kegiatan pada guru dan jemaat. Adapun tujuan kegiatan yaitu 1. Menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. 2. Membantu mereka yang membutuhkan di lingkungannya di sekitar. 3. Mengembangkan kepekaan sosial dan semangat pelayanan siswa. Baik, sekian hasil prestasi kami dari kelompok 2 dan kembali saya sampai kita semua. Shalom. Shalom. Sekarang kita berikan kesempatan buat kelompok 3. Disilahkan. Hasil diskusi kami dari kelompok 3 yaitu apa saja peran dan fungsi gereja dalam kehidupan umat Kristen, yaitu 1. Sebagai tempat pertumbuhan iman dan pengajaran firman Tuhan. 2. Menjadi wadah persekutuan dan pelayanan kasih. 3. Memberi kesaksian dan menjadi terang serta terang di tengah masyarakat. 2. Apa saja ciri-ciri gereja yang mencerminkan ajaran Kristus. Sebutkan satu nilai gereja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kasih mengenai sesama tanpa memandang latar belakang dan bersedia menolong dalam kesulitan. Hasil diskusi kami dan saya sampai kita semua shalom. Shalom. Nah, baik, langsung saja kepada teman kami Sastari untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Rencana proyek ada 3 yaitu 1. Nama kegiatan sosial yang kami laksanakan yaitu Gereja Peduli Sesama. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaannya. Langkah-langkah pelaksanaannya ada 6, terdiri dari yang pertama, menyusun daftar kebutuhan masyarakat sekitar, misalnya lansia, anak yatim, atau korban bencana. Yang kedua, menggalang dana dan sumbangan dari jemaat dan siswa. Yang ketiga, membuat paket bantuan sembako, pakaian layak pakai atau alat tulis. Keempat, menyusun jadwal kunjungan dan pembagian bantuan. Kelima, melibatkan anggota kelompok untuk membantu proses pelaksanaan. Yang keenam atau yang terakhir, melaporkan hasil kegiatan kepada guru dan jemaat. Ya, terima kasih. Untuk itu, dari apa yang sudah Anda presentasikan, dari hasil kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan juga kelompok 4, maka anak-anak kami menjawab pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa makna gereja bagi kelompokmu setelah mengikuti kegiatan ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Iya, silakan di sini. Desman. Bagi kelompok kami, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat di mana kami belajar hidup sebagai satu keluarga dalam kasih, saling peduli dan bekerja sama untuk menolong orang lain. Gereja adalah tempat kami dipanggil untuk menjadi terang dan membawa kebaikan bagi semua. Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan selain apa yang sudah diberikan oleh si Desman mengenai makna gereja bagi kelompok setelah mengikuti kegiatan ini. Silakan kalau masih ada yang bisa memberikan tanggapan. Iya, silakan. Deslina dulu.
untuk kami yang menolong bertumbuh iman dan belajar untuk menolong orang lain. Ya, terima kasih. Sekarang, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah Anda diskusikan melalui tugas kelompok, maka saya mengambil kesimpulan ada 3. Kesimpulan yang pertama, bahwa gereja itu bukan hanya sekedar bangunan tempat beribadah, tetapi gereja itu merupakan komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja sebagai umat pilihan yang baru, karena gereja itu berdiri atas dasar pengorbanan Yesus Kristus dan dipanggil untuk menjadi saksi nyata atas kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Pertanyaan kedua, apa komitmen kelompokmu dalam kehidupan bergereja ke depan? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Iya. Kelompok kami berkomitmen untuk menjadi lebih aktif dalam kegiatan bergereja, ikut dalam pelayanan dan kegiatan sosial dan kegiatan sosial, serta hidup sesuai ajaran Yesus Kristus di sekolah, di keluarga dan masyarakat. Kami ingin menjadi remaja Kristen yang membawa damai dan kasih kepada orang lain. Ya, terima kasih. Kedua kesimpulannya adalah nilai-nilai yang hidup di dalam gereja itu, yaitu hidup dalam kasih, rendah hati, pengampunan, pelayanan, keadilan, dan kesatuan. Itulah nilai-nilai yang hidup di dalam gereja. Untuk itu, sebagai tugas di rumah yang harus dikerjakan, minggu depan kita akan kumpulkan dan kita periksa. Ini adalah bukan tugas kelompok, tetapi tugas pribadi. Tulis tugasnya, jangan lupa dikerjakan di rumah, yaitu tuliskan ide kegiatan sosial pribadi. Tuliskan ide kegiatan sosial pribadi. Itu nanti ditulis di selebar kertas. Minggu depan kita kumpulkan dan kita periksa. Untuk itu, karena tugas kelompok sudah selesai, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk itu, sebelum kita berpisah-pisah, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk itu kami minta kesediaan si Desman Bule untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu puji berjudul Silakan Berdiri. Masih ini tiga. Mari kita bersatu di dalam. Ya Tuhan, lalu kami berkata di dalam kerjaan surga, kami membahas sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Ya Tuhan, hanya inilah Tuhan memimpin sempurna ini, kami sempurnakan dalam di dalam anak Tuhan Yesus Kristus selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita teruskan dan kami sapa kita semua. Salam. Shalom.